Tahu. Pernah dengar? Tahu. Tahu dong. Nggak tahu banyak sih. Nggak terlalu ngulik sejarah soalnya. Itu tuh peristiwa di mana golongan muda nyulik Soekarno-Hatta untuk memaksa mereka proklamasi secepatnya. Penculikan Soekarno dan Hatta yang dilakukan oleh beberapa pemuda. Kemudian mereka seperti bukan memaksa sih, tapi lebih memprovok supaya mempercepat pengumuman kemerdekaan. Peristiwa di mana Soekarno dan Hatta diculik. Mereka dibawa ke daerah Rengas Dengklok. Untuk apa? Mendesak untuk proses kemerdekaan Indonesia. Pada 6 dan 9 Agustus 1945, bom atom meluluh lantakan kota Hiroshima dan Nagasaki, Jepang. Kehancuran dua kota ini mengakibatkan kelumpuhan kondisi politik dan ekonomi Jepang. Pada 15 Agustus 1945, Jepang menyerah tanpa syarat pada sekutu. Kaisar Hirohito tampil di Radio Nasional Jepang pertama kalinya mengumumkan Jepang menyerah. Berita kekalahan Jepang dari sekutu tidak seketika tersiar ke berbagai negara. Namun, berita ini diketahui oleh Sultan Syahrir, yang saat itu melakukan gerakan bawah tanah untuk mempersiapkan kemerdekaan tanpa bekerja sama dengan Jepang. Saat pemuda gerakan bawah tanah di Indonesia mendengar kekalahan Jepang, Soekarno, Muhammad Hatta, dan Rajiman Widyodiningrat sedang berada di Dalat, Vietnam. Sejak kedatangannya tanggal 9 Agustus 1945, mereka baru dapat bertemu dengan Marsekal Hisaichi Terauchi tanggal 12 Agustus 1945. Terauchi adalah pemimpin militer tertinggi Jepang untuk kawasan Asia Tenggara dan sekaligus anak sulung Perdana Menteri Jepang Terauchi Masatake. Ia berpesan bahwa Indonesia harus segera bersiap-siap merdeka, dan itu menjadi tugas Soekarno, Hatta, Rajiman, serta para anggota panitia persiapan kemerdekaan Indonesia untuk mempersiapkannya. Pada kesempatan itu pula, Terauchi menyampaikan rincian 21 anggota PPKI yang telah disusun oleh pemerintah Dai Nippon. 14 Agustus 1945, rombongan dari Vietnam sore hari tiba di Indonesia. Mereka disambut Hairul Saleh, Asmara Hadi, HM Hanafi, Sudiro, SK Trimurti, dan Sayuti Melik. Ada beberapa kekuatan pemuda di Jakarta mendesak agar proklamasi segera diadakan. Mereka mencegatnya di sekitar Kemayoran, Jakarta, meminta kepada Bung Karno dan sekaligus memberitahu kepada Bung Karno bahwa Jepang sudah menyerah hari itu. Dan saya yakin Bung tidak diberitahu oleh Jenderal Terauchi, kata Khairul Saleh pada saat itu seperti itu. Tetapi pada saat itu Bung Karno mungkin karena situasi pada saat itu mungkin ada orang-orang Jepang juga di situ, tidak begitu mengindahkan saran dari para pemuda itu. Dia hanya mengatakan bahwa pembicaraan seperti ini tidak bisa dilakukan di sini. Kita harus bicarakan di tempat lain. Lalu pergi Bung Hatta dan Bung Karno. 15 Agustus 1945, Sultan Syahrir bertemu dengan Soekarno dan Hatta. Ia membicarakan soal detik-detik kemerdekaan. Namun Soekarno dan Hatta masih satu suara bahwa ada prosedur untuk kemerdekaan. Malam harinya para pemuda dari kelompok Menteng 31, antara lain Hairul Saleh, Johar Nur, Abu Bakar Lubis, Armansyah, dan Subadio Sastro Satomo berkumpul di belakang Eijkman Institute. Kali ini Wikana turut serta bersama Aidit. Mereka kembali membahas rencana proklamasi kemerdekaan Indonesia. Muncul keinginan untuk membuat Soekarno dan Hatta itu clear dari pengaruh Jepang. Karena para pemuda itu percaya bahwa ketika Soekarno dan Hatta bicara seolah-olah ketakutan dan menolak saran mereka untuk segera mungkin memerdekakan Indonesia dan melakukan proklamasi, para pemuda mengira bahwa itu merupakan bagian dari ketakutannya Soekarno-Hatta karena masih ada di lingkungan orang-orang Jepang pada saat itu dan di bawah pengaruh Jenderal Terauchi gitu.
Pada pukul 11 diputuskan untuk mengirim perwakilan pemuda menemui Bung Karno dan Bung Hatta. Wikana dipilih menjadi ketua utusan sekaligus juru bicara untuk bertemu Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56, didampingi Hairul Saleh, Subadio Sastro Satomo, Suroto Kunto, dan Ahmad Aidit. Setelah menjelaskan maksud kedatangannya, Wikana mulai melobi Bung Karno untuk segera memerdekakan Indonesia. Mereka berdebat keras, bahkan Soekarno sempat marah kepada Wikana. Apakah boleh dikatakan bahwa tujuan pemuda-pemuda, kelompok pemuda ini memaksakan kehendaknya kepada Soekarno-Hatta boleh dikatakan gagal karena langkah pemaksaannya untuk segera agar supaya Soekarno secara personlik memproklamasikan kemerdekaan, ternyata Soekarno-Hatta tidak menyerah pada paksaan, pada tekanan pemuda kan. Soekarno tetap bertahan. Tapi bagi Soekarno juga sebenarnya Soekarno-Hatta kalau membaca buku ini sepakat terhadap mempercepat proklamasi itu. Menjelang sahur pukul 1.30 dini hari, lobi Wikana pun gagal. Akhirnya para pemuda undur diri dan melanjutkan rapat ke asrama Baperpi di Jalan Cikini nomor 71. Gagal melobi di Pegangsaan, para pemuda kembali merapatkan barisan. Mereka memutuskan kemerdekaan harus dinyatakan sendiri oleh rakyat. Jangan menunggu kemerdekaan dari Jepang. Para pemuda berencana untuk menjauhkan Soekarno-Hatta dari tangan Jepang dan membawanya keluar Jakarta. Para pemuda mengira bahwa itu merupakan bagian dari ketakutannya Soekarno-Hatta karena masih ada di lingkungan orang-orang Jepang. Makanya mereka berinisiatif untuk membawa Soekarno-Hatta ke sebuah tempat yang clear dari pengaruh Jepang. Maka dipilihlah Rengas Dengklok sebagai tempat yang dianggap clear untuk mendiskusikan dan mendesak kembali Soekarno-Hatta agar segera mungkin melakukan proklamasi. 16 Agustus 1945, para pemuda pada dini hari meluncur dari Cikini Raya dengan membawa 2 mobil untuk membawa Soekarno dan Hatta ke Rengas Dengklok. Mereka menjemput Hatta terlebih dahulu, baru menuju ke rumah Soekarno di Pegangsaan Timur. Saat Soekarno dan Fatmawati yang menggendong Guntur keluar dari kediamannya, sedan plat hitam yang menunggu telah berisi Bung Hatta di jok belakang. Kalau istilahnya Hatta di sini dalam bukunya ini menculik, tapi kalau menurut Soekarni, ya dia diselamatkan. Kedua beliau ini kan dianggap memiliki posisi yang sangat penting. Nah, kekhawatiran Soekarni, kalau terjadi kericuhan, Jepang bisa mencelakai Soekarno-Hatta. Jalanan yang masih gelap gulita, rombongan itu menembus keluar Jakarta ke arah Karawang. Tiba-tiba dalam perjalanan mereka bertukar mobil, karena mobil yang disopiri Winoto harus kembali ke Pegangsaan mengambil susu Guntur yang tertinggal. Rombongan Soekarno-Hatta pun meneruskan ke Rengas Dengklok. Kenapa Bung Karno dibawa ke Rengas Dengklok? Itu relatif dekat dengan Jakarta, karena kalau misalnya ada apa-apa, mereka bisa bergerak cepat gitu. Nah makanya Bung Karno dibawa ke sana dan diamankan ke sana dengan harapan Bung Karno bisa clear dari pengaruh Jepang dan bisa langsung mengucapkan proklamasi di Rengas Dengklok. Pukul 6 pagi tiba di Rengas Dengklok, mereka turun di rumah camat, lalu melanjutkan perjalanan melalui sawah dan sungai. Barulah mereka sampai di rumah Chow Si-seong. Ya waktu itu Singgi. Jadi kita Singgi sama rekan-rekan kan datang kemari, dia mau ketemu, mau minta tempat untuk berunding. Anak-anaknya di sini, cucu-cucunya disuruh keluar. Itu kemungkinan segi keamanan supaya jangan nanti Jepang gerbek. Kita nggak ada yang inilah gitu, nggak ada yang kena itulah musibah lah gitu. Jadi diungsikan. Guna menjaga keamanan, si empunya rumah diungsikan oleh anggota peta setempat ke rumah lain. Tinggallah Soekarno, Hatta, Soekarni, Fatmawati, dan Guntur yang masih bayi mendiami rumah tersebut. Soekarno-Hatta hilang, Jakarta panik. Dampak
politik yang mungkin diharapkan oleh Syahrir CS dengan penculikan Soekarno, Hatta, bahwa mereka akan mendapatkan dukungan yang lebih besar. Tapi ternyata juga enggak kan. Pada akhirnya yang menentukan tetap Soekarno-Hatta gitu. Dalam perjalanan kembali ke Jakarta saat di perbatasan tampak dari kejauhan langit memerah. Mereka melihat langit di atas kalender itu merah gitu. Soekarno langsung teriak, inilah revolusi. Jakarta sudah mulai berevolusi. Bung harus lihat ini. Ya, Soekarno diam saja, tapi ketika pas bergerak menuju arah itu ternyata sumber api itu bukan dari arah Jakarta, bukan dari kerusuhan, tetapi dari seorang petani yang sedang membakar rerumputan untuk membuat sawah baru gitu ya. Bung Karno langsung meledek. Inilah yang kamu sebut sebagai revolusi, Soekarni. Ini bukan revolusi pemuda, ini hanya seorang marhainis yang sedang membakar rerumputan, dia bilang gitu. Dalam proses menuju kepada proklamasi, ada hal-hal yang sebenarnya sangat manusiawi, seperti tujuan Soekarni atau pemuda pada umumnya, tetapi di tengah jalan ada sesuatu yang lucu dengan asap itu. Itu dalam rangka revolusi loh. Pukul 8 malam mereka pun tiba di Miyakodori, kediaman Hatta. Soekarno dan Hatta lanjut menuju rumah Laksamana Maeda dan bermusyawarah soal proklamasi. Enggak setuju. Nggak tahu deh, nggak tahu. Oh jahat sih, tetep aja penculikannya itu jahat tuh. Anak-anak mudanya nekat banget. Karena kan sebenarnya bisa diomongin baik-baik kan, nggak perlu culik-culikan kayak gitu. Setuju karena aku tahu tujuannya itu baik, tapi tidak setuju mungkin cara yang dilakukan nggak harus saat penculikan gitu. Pemuda itu memiliki karakter yang berapi-api, menggebung itu. Jadi Itu semangat ya, kalau nggak ada tindakan provokatif yang positif, mungkin kita nggak merdeka sekarang. Memang harus gerak cepat, kalau enggak belum tentu Indonesia kayak sekarang.